Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatu Zahro dari kelas 10 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Kata fikih adalah bentukan dari kata fikhun amikun yang secara bahasa artinya pemahaman mendalam. Secara istilah, fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas tentang peraturan atau hukum dengan berbagai aspek kehidupan manusia dengan penciptanya. Para ahli merumuskannya sendiri. Menurut Imam Abu Hanifah, fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Dan menurut Imam Syafi'i, bahwa fikih sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalil terperinci. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukalla. Mukalla adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Perkembangan ilmu fikih atau tarik al-tashri terbagi menjadi 4 periode. Periode Rasulullah, periode sahabat, periode tadwin, dan periode taklid. 1. Periode Rasulullah. Di masa ini merupakan masa bertumbuhnya dan berkembangnya ilmu fikih dan terbagi menjadi 2, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah, yakni masa selama Nabi Muhammad SAW menetapkan kedudukannya di Mekah selama 12 tahun dan beberapa bulan. Pada masa ini belum banyak hal-hal yang mendorong Nabi Muhammad untuk mengadakan hukum. Periode Madinah, yakni di mana masa Nabi Muhammad SAW telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai beliau wafat. Dalam masa ini, Islam berkembang dengan pesatnya. Karena itu, timbullah keperluan untuk membentuk syariat. Yang kedua, ada periode sahabat. Periode ini terjadi semenjak wafatnya Nabi Muhammad sampai diangkatnya Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang ketiga, ada periode tadwin, masa keemasan yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Tokoh-tokohnya adalah Abu Hanifah dan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Abu Hanifah, beliau merupakan seorang tabi'in, yakni generasi setelah sahabat Nabi yang bernama Anas. Imam Malik, beliau adalah putra dari Anas bin Malik. Beliau memiliki buah karya yang sangat terkenal, yakni Al-Muwatta. Imam Syafi'i, beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal, beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Imam Ahmad berkutat mencari ilmu sampai sekitar 19 tahun lamanya. Yang keempat atau yang terakhir ada periode taklid. Masa ketika semangat para hima'ah, para ulama untuk berijtihad mutlak mulai melemah. Di periode taklid ini terdapat sebab-sebabnya, yaitu sebagai berikut. Disebabkan oleh keterbelangguan akibat hilangnya kebebasan berpikir, disebabkan pula oleh para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Sikap taklid disebabkan juga oleh banyaknya kitab fikih dan perkembangannya, sikap berlebihan dalam melakukan kitab-kitab fikih. Begitulah konsep fikih dalam Islam dan juga sejarah perkembangannya. Sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan tentang konsep fikih dalam Islam dan sejarah perkembangannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya ucapkan pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.